Ya bahasa ada nggak bahasa ada kan? Iya. Dari bahasa, terus dari apa namanya itu. Pokoknya ini yang itu dari vokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin menjelaskan, mengulas tentang perjuangan Sunan Derboyo menyebarkan agama Islam di Semarang. Kelompok kami beranggotakan 10 orang. Saya Fahri Muhammad. Terus ada, silakan perkenalan. Saya Taufik Hafiz Ijazah Wicca. Saya Ismadin. Saya Fadlul Ahmad. Saya Rifki Istafa. Saya Muhammad Nafid Firdaus. Saya Rifki Gozidul Musni. Saya Nurul Hakim. Saya Faik Radian. Nah, kami akan mengulas tentang beberapa materi, yaitu diantaranya ada latar belakang perjuangan Sunan Derboyo, asal usul Sunan Derboyo, terus strategi penyebaran agama Islamnya, terus ada silsilah keluarga dari Sunan Derboyo dan peninggalan-peninggalan apa saja Sunan Derboyo. Selanjutnya, silakan. Yang pertama adalah latar belakang. Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki banyak tokoh berjuang penyebaran Islam. Salah satunya Raden Mas Haji Muhammad Saleh Noto Diningrat atau dikenal Kanjeng Adipati Terboyo. Makam Pangeran Terboyo, nama sebutannya, terletak di Jalan Terboyo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Ganyangsari, Kota Semarang. Bangunannya memang tidak besar dan tinggi menjulang. Namun ketika masuk ke kawasan makam, pengunjung akan disambut akan bertuliskan makam Pangeran Adi Surohardi Menggolo di sebelah kanan jalan. Ditulis demikian lantaran Pangeran Terboyo memiliki gelar Kiai Adipati Surohardi Menggolo 5. Asal-usul Sunan Derboyo. Adipati Surohardi Menggolo 5 atau dikenal sebagai sebutan Kanjeng Adipati Terboyo atau juga disebut Pangeran Terboyo, ialah Bupati Semarang yang ke-23 yang menjabat pada tahun 1807 sampai 1821. Pangeran Terboyo meninggalkan jejak peninggalan berupa Masjid Megah di Jalan Kiai Terboyo, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Ganyangsari, Kota Semarang. Nah, nama besar beliau tidak bisa dipisahkan oleh Ustaz Ki Bustam yang menjadi kakeknya. Ki Bustam adalah Sayyid Abdullah Muhammad Bustam. Ayahnya bernama Sayyid Husain yang nama Jawanya Wongsonoyo. Ia hidup sekitar tahun 1675 Masehi. Istri Husain adalah cucu wanita Raja Mataram II. Putra Sayyid Husain, Wongsonoyo ini kemudian memainkan peran penting dalam sejarah politik di Jawa Tengah. Ki Bustam adalah orang pertama yang memberikan gagasan untuk mendirikan dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dia juga yang merancang sebagian besar dari persetujuan terakhir antara Mangkubumi dan Belanda. Selanjutnya adalah strategi Sunan Derboyo dalam menyebarkan agama Islam. Pangeran Surohardi Menggolo yang biasa disebut Sunan Derboyo merupakan seorang yang besar di daerah Terboyo. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara berdakwah dan mendirikan Masjid Besar Terboyo. Di samping itu beliau juga berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Strategi dakwah Sunan Derboyo sama seperti dengan Wali Songo, dengan pendekatan tradisi dapat dilihat dari struktur masjid dan mimbar di dalam masjid tersebut. Sunan Derboyo berhasil menyadarkan bajak laut dan menjadi orang soleh, bahkan ikut menjadi pengawalnya dan wilayah Semarang menjadi wilayah yang makmur. Berikutnya ada silsilah Sunan Derboyo. Pangeran Terboyo adalah salah satu putra Keraton Surakarta. Dia anak dari Kiai Surodiojo dan merupakan cucu dari Kiai Bustam. Pangeran Terboyo menikah dengan R.A. Soci Satya putri dari Raden Mas Said atau akrab dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Adipati Surohardi Menggolo 5 dan R.A. Soci Satya dikaruniai 10 orang anak. Ini berikut silsilah dari Sunan Pangeran Terboyo. Raden Mas Said Jumenep Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro. Pangeran Terboyo mempunyai anak
Bendoro Raden Ajeng Sugi Satya. Lanjut langsung. Dan memiliki putra putri dari ibu tersebut. Yang pertama ada RA Noto Direjo dari Pekalongan, dan kedua ada Haji Muhammad Sujah di Semarang, yang ketiga ada Noto Diningrat Muhammad Saleh dari Lasem, yang kedua yang keempat Surjonegoro dari Sumenep, dan yang keenam yang kelima ada Jodo Windermo dari Pangeran Diponegoro, yang keenam ada Surjo Winoto di Banyumas, yang ketujuh ada Cokro Diningrat di Semarang, yang terakhir ada Surjo Wijojo di Salatiga. Selanjutnya ada peninggalan Sunan Terboyo. Yang pertama ada masjid. Itu masjid Terboyo dibangun di Pati Terboyo pada tahun 1821. Saat ini masjid kebanggaan warga Terboyo tersebut sudah ditinggalkan beberapa kali karena sering terendam banjir dan banjirop. Masjid Terboyo telah direnovasi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1970, 1980, dan 2010. Masjid Terboyo memiliki ciri khas yaitu pada mimbar kayu jati dengan ukiran yang demikian menarik. Pada sandaran tempat duduk khatib terdapat prasasti yang meyakinkan bahwa masjid ini benar-benar dibangun oleh Kanjeng Terboyo. Peninggalan kedua dari Sunan Terboyo yaitu sumur. Pangeran Terboyo juga konon meninggalkan sumur tua. Meskipun sumur tersebut terletak tidak jauh dari laut yang biasanya rasa airnya asin, namun air sumur peninggalan Kanjeng Terboyo tersebut rasanya justru seperti air yang mengalir dari sumber mata air gunungan. Peninggalan Sunan Terboyo yang ketiga, makam. Seperti halnya kebanyakan makam dari seorang tokoh, makam Adipati Terboyo juga dikeramatkan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang mempercayai supernatural. Makam Kanjeng Terboyo dipercayai memiliki sawab atau pancaran aura mistik. Sampai sekarang, makam yang terletak di belakang masjid besar Terboyo tersebut tidak pernah sepi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Syukuran, terima kasih. Begitulah presentasi dari kami kelompok 7 tentang perjuangan Sunan Terboyo menyebarkan agama Islam di Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.